warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Heri Ramalunda. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Ibu Triyanti, pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat ada Pak Abdul Rauf, Ibu Fitrani. Untuk meningkatkan pemahaman dan upaya mengenai pengawasan pemilu untuk mahasiswa serta masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam menghadapi tahapan pemilu 2024, Bawaslu RI bersama dengan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Bentuk pencegahan itu adalah melakukan sosialisasi, mengajak para pemangku kepentingan, terutama para pemilih, untuk terlibat aktif dalam pemilu. Terlibat aktif itu pertama diharapkan mereka mendapatkan informasi terkait dengan pemilu yang berintegritas, pemilu yang sehat, dan pemilu yang bermartabat, supaya nantinya tidak ada kecurangan dalam pemilu. Nah, dengan ada informasi itu, dia bisa melakukan pencegahan, mengedukasi orang-orang terdekatnya di komunitas di mana dia berada, supaya nantinya itu secara terus-menerus ini akan menyampaikan virus kebaikan supaya pemilu bisa berjalan dengan baik. Kita itu memilih pemimpin bisa berbeda, tetapi dengan perbedaan itu membuat kita tetap satu sebagai satu bangsa. Bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang memang harus kita sangat hormati. Dan itu adalah hak dari kira-kira karena ini baru cuma hanya sekian, hanya mahasiswa, apa kita nanti ke depan? Bawaslu kan ini kan hanya Bawaslu RI, juga ada provinsi dan kabupaten kota. Jadi secara konferensi semua kita melakukan. Nah, ini kan baru mahasiswa aja bang, yang lainnya nanti akan ada. Nanti ada provinsi dan kabupaten kota. Ini kan Bawaslu hanya, jadi kan ini Bawaslu RI aja, karena kita kan saya bilang kita tidak selamanya di kantor, kita turun, tapi nanti sebagian besar akan dilakukan oleh kawan-kawan, apalagi kawan kabupaten kota. Itu tugas dari kota. Lagi Pak, bagaimana sih cara Bawaslu memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran dalam pemilu Pak? Memastikan adalah pertama tidak ada temuan dan tidak ada laporan. Jika ada laporan dari masyarakat sendiri, kita akan proses gitu, sesuai ketentuan yang ada, sesuai prosedur yang ada. Mudah-mudahan, misalnya tadi nanti berangkat dengan sosialisasi itu, kalau ada yang lebih tinggi kita kan hanya umum saja. Ada sosialisasi prosedur pelanggaran, dia akan mendapat informasi terkait bagaimana potensi pelanggaran dan kalau menentukan pelanggaran bagaimana prosedur pelaporannya. Biasanya begitu. Harapan dari kegiatan ini Pak? Itu tadi harapan semua itu pertama dia secara aktif melakukan pengawasan partisipatif. Itu yang pertama. Ya. ada lagi Pak? Ya sudah, mudah-mudahan kita berharap pemilu 2004 itu terlaksana dengan baik dan secara sehat. Bisa saja potensi masyarakat itu Dr. Herwin J. Molanda, Kordip SDM dan Diklat Bawaslu RI juga berharap dengan adanya sosialisasi seperti ini, maka kebersamaan kita, Bawaslu dengan masyarakat dapat bersama menegakkan keadilan. Handphone yang smartphone. Dan kalau ada smartphone, maka kita pasti akan menerima informasi secara cepat dari mana saja. Programnya program Bawaslu RI. Bawaslu RI Sementara Ririn Rianti Andriani Esos, Kordip SDMO Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang juga hadir mengatakan bahwa kegiatan ini sudah berjalan di seluruh Bawaslu Kota di Jakarta dan tinggal nanti langsung sosialisasi ke masyarakat. Di Jakarta Barat, besok di Jakarta Timur. Mungkin ini masalah pengawasan partisipatif karena apa? Kami pun di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan sosialisasi pengawasan partisipatif. Artinya mengajak para masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi semua tahapan yang terjadi pada pemilu maupun pilkada. Mungkin ini tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu RI saja, tetapi kami pun di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota juga sudah melakukan. Kami kemarin juga di masing-masing kota, di masing-masing provinsi sudah melakukan roadshow ke universitas-universitas, ke sekolah-sekolah, ke SMA, juga sudah dilakukan ya Bu Fitri. Mereka juga sudah melakukan roadshow di semua. Dan ini tidak hanya di Bawaslu RI, tapi di semua jajaran kami.
Pak ini kan yang diundang 40 orang peserta itu dari mahasiswa dan mantas mahasiswa. Apakah di lain dari acara untuk mahasiswa yang diundang ini, selain dari mahasiswa, ada nggak nanti kegiatan seperti itu? Ada, karena kalau yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah di antara misalnya di RW-RW. Kita melakukan waktu saya dulu sebenarnya di Jakarta Utara sebelum di Bawaslu provinsi, kita melakukan di RW langsung yang berlangsung ke masyarakat langsung. Kalau misalnya ada juga kita acara yang di berbasis di hotel, tapi kan kita beranggapan kalau di hotel hanya terbatas, hanya segelintir orang saja yang bisa kita undang. Tetapi kalau misalnya kita langsung ke masyarakat itu akan lebih baik lagi. Langsung ke masyarakat turun ke bawah. Iya, jadi nggak hanya mahasiswa saja, tapi semua kalangan maupun pelajar disabilitas juga kita melakukan sosialisasi ke disabilitas, ke mahasiswa, ke organisasi masyarakat, organisasi agama pun kami juga melakukan itu. Jadi ke semua kalangan, tidak hanya mahasiswa saja. Terima kasih. Kegiatan ini antusias dari mahasiswa maupun tokoh masyarakat, pokoknya intinya pesertanya seperti apa? Iya, saya rasa sih mereka sangat antusias ya, karena biar bagaimanapun sekarang masyarakat ini kan sebenarnya sudah semua kalangan masyarakat ya sudah mulai aware terhadap pemilu ya. Artinya kan mereka juga keinginan mereka adalah bagaimana caranya supaya pemilu ini berjalan dengan baik, adil, transparan dan sebagainya. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya masyarakat juga harus mulai ikut serta dalam pengawasan itu, dan saya rasa mereka juga sangat antusias ya. Mas juga lihat ada beberapa sekarang memang yang diundang cuma 50, tapi di sebuah kota nanti Jakarta Timur juga dilakukan seperti itu juga. Artinya waktu di Bawaslu RI sebelumnya juga mereka memang cuma dibatasi ya, cuma 50, tetapi memang kontinuitas, artinya tidak hanya satu kali saja tapi beberapa kali. Mereka juga lakukan di daerah, di provinsi lain juga melakukan seperti itu. Di Provinsi DKI sendiri apakah yang pertama? Oh tidak, enggak. Kalau yang buat Pak Herun itu kemarin sudah dilakukan di Jakarta Pusat. Hari ini di Utara sudah juga. Hari ini di Jakarta Barat, besok di Jakarta Timur. Dari 5 wilayah itu mana yang proaktif masyarakat yang undangan kegiatan seperti ini? Dari 5 wilayah, apa Sama sih. Kemarin juga di Jakarta Pusat juga antusiasnya banyak. Di sini juga sama, ya kan? Di Jakarta Utara pun sama. Tapi memang saya sebenarnya tidak selalu ikut karena kita juga punya biasanya yang mendampingi masih beda-beda gitu loh, karena memang kita punya kesibukan masing-masing. Jadi hari ini saya yang bertugas, besok mungkin Pak Bunandar di Jakarta Timur atau di sebaliknya. Satu lagi Bu, harapanmu untuk ke depannya? Iya, pasti harapan Bawaslu sama dengan masyarakat semua ya, artinya supaya pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, artinya tidak ada kecurangan, ya kan? Terus partisipasi masyarakat juga harus lebih meningkat, karena memang itu yang menjadi tugas kami. Supaya kenapa? Kalau partisipasi masyarakat meningkat, minimal tidak mengurangi adanya dugaan pelanggaran, ya kan? Dan sengketa sebenarnya gitu. Kalau misalnya masyarakat mengerti apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran, sehingga nanti kalau misalnya kita sudah misalnya gini, let's say lah misalnya kayak data pemilih aja ya, paling gampang data pemilih. Kan orang-orang harusnya sudah terdaftar di data pemilih. Tapi ada juga yang belum terdaftar. Kalau misalnya Mas tahu, oh ternyata ini loh harus data pemilih, kalau misalnya tidak terdaftar itu kan sudah kami sosialisasikan juga. Minimal Mas bisa ngomong sama tetangga dan sebagainya. Kan minimal meminimalir kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi harapan saya sih semuanya pemilu ini berjalan dengan damai, tidak ada kendala yang terlalu besar lah. Pasti kendala ada kayak tadi, money politik pasti ada, tapi minimal supaya tadinya misalnya 10 akhirnya jadi 2, mudah-mudahan itu juga kan peran dari semua masyarakat. Tidak, jadi tanggung jawab untuk menjadikan pemilu ini baik tidak hanya kami sebagai penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu maupun DKPP, tetapi juga menjadi tugas kita bersama, ya kan, menjadikan pemilu ini menjadi lebih baik. Itu sih harapan saya. Anda baru saja menyaksikan tayangan channel TV Puarta Tambora.